Nah, kelihatan Yasmin? Kelihatan, Kak. Oke. Sama laptopnya. Nah, bilangan pecahan. Nah, pengertian dulu ya. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat. Dan B-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, ini kan A per B ya. Maka ada istilahnya bahwa A itu atau yang di bagian atas namanya pembilang. Sedangkan B yang di bagian bawah itu namanya penyebut. Dan diingat bahwa penyebut suatu bilangan pecahan itu tidak boleh sama dengan 0. Tuh. Oke. Dan keduanya harus bilangan bulat. Jenis bilangan pecahan, macam-macamnya ada apa aja sih bilangan pecahan itu? Nih, ada namanya pecahan biasa. Ya, pecahan biasa jika nilai dari A-nya itu kurang dari B, itu namanya pecahan sejati. Contohnya ini, setengah, 3/4, atau misalkan lagi, apa namanya, 2/5, terus 7/10, nah, ini namanya pecahan sejati, karena nilai pembilangnya itu kurang dari penyebutnya. Ada juga namanya pecahan tidak sejati atau pecahan biasa ya. Itu berarti apa namanya? Jika nilai penyebutnya itu lebih besar daripada pembilangnya. Jadi penyebutnya ini lebih dari pembilang, maka dia pecahan tidak sejati. Kenapa? Karena nilai pecahan biasa ini bisa diubah ke dalam pecahan lain. Kalau yang pecahan sejati, pecahan biasa ini tidak bisa diubah ke dalam bentuk pecahan lainnya, pecahannya ya. Bukan dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk desimal ya, tapi masih pecahan. Dia nggak bisa diubah lagi, itu namanya pecahan sejati. Kalau pecahan tidak sejati, maka pecahan ini bisa diubah dalam bentuk lainnya. Misalkan dari pecahan campuran. Tuh ya. Ini contohnya 3/2. Nah, kan besar yang pembilangnya kan. 7/4 besar pembilangnya juga kan. Atau misalkan 5/3 dan seterusnya. Ini namanya pecahan biasa. Berikutnya ada pecahan campuran. Pecahan campuran, oh ya, pecahan sejati itu juga dikatakan pecahan murni ya. Pecahan murni juga bisa namanya istilah pecahan murni. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat, bentuknya C, A per B. Gabungan antara bilangan bulat dan pecahan murni atau pecahan sejati. Nah, C bilangan bulat, A per B-nya pecahan sejati. Contohnya misalkan 2, 3/4. Nah, kan ada bilangan bulatnya 2 nih. Terus 3/4, berarti kan besar yang penyebutnya daripada pembilangnya ya, karena dia pecahan sejati. Itu kan pecahan campuran. Makanya tadi pecahan tidak sejati ini bisa diubah dalam bentuk pecahan campuran. Nah, caranya gimana? Misalkan yang 3/2 ya. 3/2 itu pecahan campurannya berapa? Maka dengan cara kamu bagi nih. 3 itu kamu bagi 2, itu kan 1 kan? 3 dibagi 2, itu kan 2 kali berapa? 1. Kan 1 kali 2, 2 dikurangi 3 kurang 2, 1. Masih ada sisanya nih. 1 bagi 2 kan nggak bisa. Maka kamu tulis ya 1/2. Makanya pecahan tidak satunya bisa diubah dari pecahan campuran. Soalnya juga 7/4 misalkan. 7/4. Nah, berarti kan 7 kamu bagi 4. Berarti kan 1 lagi ya. Nah, 1 kali 4, 4 dikurangi 3, sisanya 3. Maka 1, 3/4. Tuh. Nih, jadi pecahan tidak sejati itu bisa diubah menjadi pecahan campuran. Nih, masih pecahan biasa sama campuran, bisa dipahami, Jasmine? Bisa. Nah, berikutnya ada pecahan desimal.
pecahan desimal itu bilangan yang dihasilkan dari hasil bagi suatu bilangan dengan bilangan 10 dan kelipatannya. Contohnya 3,5, 0,46, 2,41. Ini asalnya dari mana? 3,5 itu berasal dari 35 per 10. Maka dibikin pecahan desimalnya itu 3,5. 0,46 asalnya dari 46 per 100. Kok bisa tahu gini sih, Kak? Dari sini, ini kan 35 itu 3,5 ya. Yang angka 3 sama 5 itu kamu jadikan pembilang. Terus yang penyebutnya itu tinggal angka lipatan 10. Kalau komanya di belakang koma cuma 1, maka nolnya tambah 1 aja 10. Kalau di belakang koma ada 2, berarti dia ada nolnya ada 2, maka 100. Kalau 2,41 berarti 241 per di belakang koma kan ada 2 nih, maka dia 100 100. Jadi pecahan desimal itu bisa bisa terbentuk dari pecahan murni ataupun pecahan tidak murni atau tidak sejati. Ini kan pecahan tidak sejati ya. Yang ini pecahan sejati, ini pecahan tidak sejati. Itu pecahan desimal. Jelas? Jasmin, terkait pecahan desimal. Kemudian pecahan persen. Pecahan persen adalah pecahan per 100 atau pecahan yang penyebutnya 100. Misalkan 4%. 4% itu penulisan pecahannya apa? Berarti 4/100. Jadi kalau ada 4/100, bisa kamu tulis 4%. Soalnya juga nih, ini kan 46/100 ya. 46/100 bisa kamu tulis 46% juga. Nah, ini per 100. Ini juga sama nih. Bisa kamu tulis 241%. Kalau pecahannya per 100, maka bisa diubah jadi persen. Tuh. Sama juga kayak per mil. Per mil itu berarti per 1000. Jika pecahannya per 1000, maka bisa diubah dalam bentuk 5 per mil. Ini tuh asal dari mana? 5 per 1000. Ini juga 3,2 per 1000 dan seterusnya. Itu ya. Jelas, Yasmin? Jelas, Kak. Ini silakan di foto dulu atau di SS. Kalau kita kasih tahu. Pertama catat. Sebentar, saya baca. Mau diapain? Apa ya? Kayaknya Udah. Udah. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kalau dari gambar, misalkan dari gambar nih, contohnya ya. Dari gambar dibikin pecahan. Nilai pecahan yang dihasil pada gambar berikut adalah, nah ini gimana nih kalau kayak gini? Berarti kita tentukan, ini kan yang dihasilkan ini ya, bentuknya segitiga nih. Sedangkan gambarnya ada yang persegi, ada yang segitiga. Maka langkah pertama, itu kalau bikin segitiga semua. Nah, karena yang dihasil bentuknya segitiga. Saya dibikin segitiga semua biar adil ya. Oh ya, nanti jangan... tinggal disederhanain ya. Nanti hasil ya, nanti tinggal. Nah, ini kan dibikin segitiga dulu semuanya nih. Berarti ada berapa segitiga yang diarsir itu berarti sebagai pembilang. Kalau yang penyebutnya itu berarti total segitiganya. Nah, total segitiganya ada berapa nih? 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 segitiga. Itu sebagai penyebutnya. Kemudian yang dihasil ada 3 ya. 1, 2, 3. Itu sebagai pembilangnya. Maka pecahan yang dihasil jadi 3/12. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Masing-masing bisa dibagi 3 semua. Nah, 3 dibagi 3 itu 1, 12 dibagi 3 itu 4. Maka
Untuk gambar ini, itu pecahannya adalah pecahan sejati ya, 1/4. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Nah, sekarang misalkan yang persen nih, 8/3% itu senilai dengan apa? Nah, maka kita hitung 8/3 kamu bikin pecahan biasa dulu. 8/3 kamu bikin pecahan biasa. Caranya gimana? Caranya gimana sih? Caranya dengan 8 ini kamu kali 3 dulu nih. 8 kali 3 terus ditambah 1 itu jadikan 9. Berarti kan 25/3%. 25/3% itu kan sama aja 25 kan persen itu per 100 ya. Per 100. Karena per 100 kan penyebut nih, maka ngikut sama yang penyebutnya juga. Dikali 3. Berarti dari 25/300. Nah, 25/300 itu kan bisa disederhanakan. Masing-masing kamu bagi 5. Atau dibagi 25. Kalau bingung ya, pertama bagi 5 dulu kalau bingung misalkan. Ini kan 25 bagi 5 dulu. 300 bagi 5 dulu. Ini kan 5 ya. 300 bagi 5, 60. Masih bisa lagi dibagi 5. Maka dapat 1/60 bagi 5. 2/12. Maka hasilnya 1/12. Bisa dipahami? Itu artinya dikali 100. Jasmine? Dibagi 100. Artinya gini maksudnya. Jadi gini, ini kan tadi kan 25/3% ya. Ini kamu tulis jadi 25/3. Kalau persen kan per 100, maka kamu kali 1/100. Karena yang 100-nya kan penyebut. Maka jadi 25/300 yang ini jadi. Itu jadi. Oke. Nah, silakan foto dulu. Udah. Sebentar. Udah. Oke, lanjut. Contoh berikutnya, nah, gimana cara bikin bentuk desimal dari pecahan? Maka dengan cara dibagi ya. 12/75, maka kita bagi 12 dibagi 75 ini langsung. Pelan-pelan ya, sebenarnya pelan-pelan. Langkah pertama, itu berarti kan 12 dibagi 75 kan nggak bisa. Maka kita munculkan 0, nih, maka muncul 0. 120 tuh. Dibagi 75, berarti kan yang mendekati dikali 1 ya. 75 kali 1 kan 75. Ini kamu kurangi. Berarti kan jadi ini 5 di sini. 12 kan sisa minjam 1 ya, 11 kurangi 7, 4. 45 tambah dibagi 75 kan nggak bisa. Tambah 0 lagi. Berarti 450 itu 75 kali berapa? Yang mendekatinya ternyata pas 75 kali 6. Itu 450, kamu kurangi habis. Maka 12/75 itu bentuk desimalnya adalah 0,16. Bisa dipahamin atau ada yang mau tanyakan dulu? Paham, Kak. Oke. Contoh berikutnya. Nah, sekarang kalau bentuk pecahan biasa dari 0,424242 ini 42 terus nih. Berapa? Gimana nih? Ini kan pecahan desimal. Dibikin pecahan biasanya gimana? Maka langkah pertama kita misalkan dulu nih 0,42 itu sebagai A. Nah, ini kan berulang tiap 2 kali ya, Yasmin ya. 42, 42 lagi, 42 lagi. Maka A-nya kamu kali 100. Jadi 100 A.
100 dikali 0,42, maka kan geser 2 kan, komanya. Jadi kan jadi 42,42 terus. Terus kamu kurangi sama A-nya. Kamu kurangi nih, supaya komanya hilang. Ya kan, ini komanya hilang semua nih. Kan 42 dikurangi 42 itu kan habis nih. Maka tinggal 42 kurangi 0. Itu 42. 100A kurangi A, itu berarti 99. Maka bentuk pecahan desimal, pecahan biasanya, kan A-nya kan, A-nya kalau pindah ruas, 99-nya ke sini. Berarti jadi 42/99. Ini masih bisa sederhana ini. Kamu bagi 3 ya. Bagi 3 itu 14, dibagi 3, 99. Maka nilai A-nya 14/33. A tadi kan permisalan dari 0,424242. Maka bentuk pecahan biasa dari 0,424242 itu sama dengan 14/33. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ulang ya. Ini kan ada pecahan 0,424242 nih. Ini langkah pertama, ini kan akan berulang terus nih. 42 terus kan. Kalau misalkan sebagai A, berarti nilai A-nya itu sama dengan 0,42424242 dan seterusnya. Nah, ini kan angka berulangnya tiap 2 angka kan? Ya kan? Iya, nah, maka tiap 2 angka kan ngulang lagi nih. Maka supaya bisa hilang nih komanya, nilai A-nya ini kamu kali 100. Ini 100A. Kalau ini kamu kali 100, maka juga kamu kali 100. Berarti kan 100 dikali 0,424242 dan seterusnya ya. Nah, maka 100A itu sama dengan, ini kan kali 100 nih, maka komanya akan geser 2 ke kanan. 1, 2. Jadi 42,424242 dan seterusnya. Nah, ini dapat di sini ya. Nah, ya udah, tadi kan fungsi kenapa dikali 100 kan mau ngilangin komanya kan, yang 0,4242 kan. Maka nilai 100A ini kamu kurangi lagi sama nilai A-nya. A-nya tadi kan 0,424242 kan. Terus kamu kurangi 100A dikurangi A, berarti kan ada 100 kotak dikurangi sebuah kotak kan, berarti tinggal 99 ya. 99A. Nah, yang ini kamu kurangi 42,424242 dikurangi 0,4242, berarti kan ini kan habis nih. 4 kurang 4 habis, 2 kurang 4 habis, sampai sini kan habis. Sampai komanya kan masih ada ini koma 000 ya. Nah, 42 kurangi 0 kan tetap 42. Oh, berarti nilai 99A-nya itu 42. Ya kan? Ini kan 99 kotak nih, ada 42 biji. Maka satu buah kotaknya, ya tinggal kamu bagi 99 aja nih 42-nya. Berarti 42 dibagi 99 atau dibikin pecahan jadinya. Tuh. Nah, 42 sama 99 ini kan pecahan biasa nih. Kamu sederhanakan. Masing-masing dibagi 3 nih. 42 dibagi 3 hasilnya 14. 99 dibagi 3 hasilnya 33. Maka dapat nilai A-nya 14/33. Sampai sini dulu, jelas dulu belum, Yasmin? Jelas. Nah, ini kan nilai A-nya 14/33. Tadi itu A-nya apa? A-nya itu kan permisalan dari pecahan desimal ini kan? Ya kan? Iya. Ya udah. Maka bentuk pecahan biasa dari 0,4242 itu senilai dengan A-nya itu, atau 14/33. Gitu. Jelas? Jelas. Oh, silakan difoto dulu.
Kalau udah kasih tahu. Udah. Nah, sekarang coba latihannya. 2 apa 3 ya? Oh, 2 doang. Ini coba dikesain dulu. 1, 2 tambah 6, tambah 4, 6 soal ya. 6 soal coba